Shalom adik-adik di rumah, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Tentunya baik dan luar biasa. Nah adik-adik, pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kita boleh berjumpa lagi dalam satu persekutuan ibadah Sekolah Minggu Gereja Kristen Sulawesi Tengah Jemaat Immanuel Palu. Tentunya di kelas adik-adik kelas 1 dan 2. Nah adik-adik, walaupun ibadah kita masih secara live streaming karena pandemi COVID-19, namun kita sama-sama yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir dalam ibadah kita dan memberkati kita semua. Untuk itu mari kita siapkan hati kita untuk beribadah. Namun sebelumnya dan ibadah ini kita buka dengan doa yang dipimpin oleh Kakak Ella. Adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita memulaikan ibadah kita pada saat ini, Kakak Ella ajak untuk kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, terima kasih atas kasih kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini Tuhan kami boleh beribadah walaupun hanya melalui YouTube. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, kasih dan karunia Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini kami mau memulihkan ibadah kami. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Seluruh ibadah kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, tetap semangat ya. Mari kita angkat pujian yang pertama, Mars Sekolah Minggu. Untuk itu kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Adik-adik disilakan duduk kembali dan kita akan menyanyikan lagu pujian yang kedua. Hari ini harinya Tuhan. Kita bersukaria.
semangat, mari kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan oleh Ibu Nante. Namun sebelumnya kita akan angkat pujian, baca kitab suci. Sesudah itu kita akan berdoa yang dipimpin oleh Kakak Yati. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Mana sikap berdoanya? Kunci tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa di surga. Kami bersyukur, berterima kasih buat waktu yang begitu indah. Saat ini Tuhan, kami akan membaca, mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua, berkati Ibu Nante yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah dia boleh berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami semua anak-anak sekolah minggu Tuhan, berkati, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini kami boleh terima dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak? Baik, luar biasa. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, sekarang kita mau dengar cerita firman Tuhan. Semua duduk manis ya. Nah, hari ini Ibu akan bercerita lagi tentang firman Tuhan. Anak-anak, siapkan semua Alkitabnya ya. Siapkan Alkitabnya ya. Kita duduk manis. Kita akan dengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya Ibu mau bertanya dulu. Anak-anak masih ingat cerita minggu yang lalu? Siapa yang masih ingat? Angkat tangan. Ya, bagus sekali. Apa ceritanya? Judul ceritanya minggu lalu apa? Yakub di rumah Laban. Ya, bagus. Nah, ayat hafalannya terdapat di mana? Terdapat di, ya bagus sekali, Kejadian 28 ayat 15. Tetapi anak-anak, ayat 15 itu panjang sekali ya. Jadi ambil bagian A-nya saja ya. Nah, siapa? Coba ayo. Ayat hafalannya apa? Ya, ada yang pinter ya, dia benar-benar menghafal. Ayat hafalannya bunyinya, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Ya, bagian B-nya enggak usah ya, nanti ayat hafalan di minggu ini ya, itu bagian Kejadian 28 ayat 15b. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, nah kita akan nanti menyaksikan video cerita di video dengan judul Yakub meninggalkan rumah Laban. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan,
Ibu ke CPR baca di rumah ya, itu isi Alkitab terdapat di dalam Kejadian 31 ayat 1 sampai dengan ayat yang 50 ke 55 ya. Nah, cerita ini anak-anak, di mana kita tahu Yakub tinggal di rumah Laban selama 20 tahun. Ya. Yakub berada di rumah Laban, dia diberkati oleh Tuhan. Nah, hasil daripada Yakub selama 14 tahun yang dia lakukan sama Laban itu untuk mendapatkan anaknya, yaitu Lea dan Rahel akan menjadi istrinya. Nah, selama 14 tahun itu dia bekerja. Nah, ada apa yang didapatnya itu untuk diberikan kepada orang tua dari kedua yang menjadi calon istri Lea dan Rahel. Itu diberikan kepada orang tuanya anak-anak ya. Nah, anak-anak tahu sisa dari 6 tahun itu, 14 tambah 6 20 ya. 6 tahun itu Yakub pekerjaannya diberkati oleh Tuhan karena dia beternak. Jadi hasil ternaknya itu anak-anak diberikan untuk Yakub ya. Nah, karena Yakub berada selama rumah Laban, dia diberkati Tuhan. Dia menjadi banyak sekali ternak yang dia piara ya. Nah, jadi ini Yakub ini anak-anak, dia ini ingin meninggalkan ya Laban karena dia tinggal di rumah Laban. Jadi dia mau meninggalkan rumahnya Laban ini. Karena kenapa dia mau tinggalkan rumahnya Laban? Karena dia tidak senang tinggal di situ. Apa yang dijanjikan oleh Laban tidak sesuai dengan janjinya anak-anak. Jadi dia mau kembali ke kampungnya. Dia tinggal di Haran ya, bersama-sama dengan Laban, dan dia mau kembali ke kampungnya di negeri Kanaan. Anak-anak tahu waktu dia mau meninggalkan Haran ini ya, rumah Laban ini, dia membawa Lea dan Rahel istrinya, dan juga mereka ada 12 anak cucu dari Laban, 12 orang. Mereka berangkat anak-anak ke tempat yang Tuhan sudah tunjuk kepada Yakub, bahwa Yakub akan pergi kembali ke kampungnya karena Tuhan melihat Yakub ini banyak sekali yang dia dialami tidak sesuai dengan janji dari Laban. Ya, akhirnya Yakub berangkat. Kenapa sampai Yakub meninggalkan Laban? Karena dia tahu kalau dia pergi pasti kalau ada Laban di situ dia pasti tidak kasih. Jadi dia pas-pas melihat Laban ada keluar, dia pergi ke tempat di mana dia pergi melihat ternak-ternaknya. Disitulah kesempatan dia berangkat. Laban 3 hari dia tidak ada di rumah, dan Yakub pun berangkat bersama kedua istri dan 12 anak atau 12 cucu Laban. Nah, setelah didengar oleh Laban, wah, dia lihat setelah dia pulang, tidak ada itu Yakub bersama dengan anaknya 2 dan 12 cucunya. Kemudian dia marah anak-anak, dia kejar. Waktu dia mau kejar sama Yakub, pada saat dia capek, dia sedang tidur istirahat, tiba-tiba Tuhan berkata kepada Laban. Tuhan bilang kepada Laban bahwa jangan engkau sekali-kali mengancam Yakub, dan jangan engkau katakan sepatah kata pun. Tuhan katakan begitu kepada Laban dalam mimpinya. Setelah Laban bangun anak-anak, dia langsung berangkat mencari Yakub. Ternyata dia bukan mau mengadakan apa yang dia rencanakan, jahatnya dia mau membuat sesuatu yang tidak berkenan. Kemudian hatinya teringat bahwa Tuhan sudah berpesan supaya jangan mengatakan sepatah kata pun dan melakukan kejahatan. Akhirnya Laban ketemu dengan Yakub, dia membuat satu timbunan batu anak-anak. Nah, timbunan batu itu dia akan jadikan bahwa melalui timbunan batu ini itu adalah sebagai perjanjian damai. Jadi dia mau berdamai dengan Yakub. Nah, timbunan batu itu anak-anak
yang dia buat itu sebagai tanda bahwa mereka akan melakukan perdamaian, ya, tidak melakukan lagi sesuai apa yang dia inginkan, mau berbuat jahat tidak jadi anak-anak. Karena kenapa? Dia ingat pesan Tuhan. Nah, anak-anak, mari kita saksikan cerita melalui video ini. Berkatalah Yakub kepada Laban, "Izinkanlah aku pergi, supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu, supaya aku pulang, sebab engkau tahu betapa keras aku bekerja padamu." Tetapi Laban berkata kepadanya, "Telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Tentukanlah upahmu yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya." Jawab Yakub, "Segala domba yang hitam dan segala kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik, itulah upahku." Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, unta dan keledai. Kedengaranlah kepada Yakub, anak-anak Laban berkata demikian. Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, "Pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau." Lalu bersiaplah Yakub. Demikianlah ia lari pergi kepada Ishak, ayahnya, ke tanah Kanaan. Dinaikkannya anak-anaknya dan istri-istrinya ke atas unta, digiringnya seluruh ternaknya, dan berjalan menuju pegunungan Gilead. Hari ketiga dikabarkan kepada Laban bahwa Yakub telah lari. Pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban serta berfirman kepadanya, "Jagalah baik-baik, supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun." Dikejarnya Yakub 7 hari perjalanan jauhnya. Lalu ia dapat menyusulnya di pegunungan Gilead. Ketika Laban sampai kepada Yakub, berkatalah Laban kepada Yakub, "Apakah yang kau perbuat ini? Mengapa engkau lari diam-diam dan mengakali aku? Mengapa engkau tidak memberitahu kepadaku, supaya aku mengantarkan engkau dengan sukacita?" Lalu Yakub menjawab Laban, "Aku takut, karena pikirku, jangan-jangan kau merampas anak-anakmu itu daripada..." Lalu hati Yakub panas dan ia bertengkar dengan Laban. Ia berkata kepada Laban, "Apakah kesalahanku? Apakah dosaku? Maka engkau memburu aku sehebat itu. Selama 20 tahun ini, aku bersama-sama dengan engkau. Aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu, dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu. Dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah." Lalu kata Laban, "Maka sekarang, marilah kita mengikat perjanjian." Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. "Timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet dan juga Mispa, sebab katanya,
Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Dan Yakub mempersembahkan korban sembelihan di gunung itu. Ia mengundang makan sanak saudaranya, lalu mereka makan serta bermalam di gunung itu. Keesokan harinya, pagi-pagi, Laban mencium cucu-cucunya dan anak-anaknya serta memberkati mereka. Kemudian pulanglah Laban kembali ke tempat tinggalnya. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, kita sudah menyaksikan tadi itu ya, cerita melalui video. Nah, anak-anak tahu apa isi ceritanya itu, yaitu di mana kita, anak-anak, kita semua melalui cerita tadi, kita harus percaya benar-benar bahwa apa yang telah dijanjikan Tuhan, pasti itu Tuhan akan menepati janjinya. Ya, seperti yang Tuhan sudah janjikan kepada Yakub, bahwa Yakub akan pulang ke kampungnya. Tuhan suruh pulang ke kampungnya. Ya, karena perlakuan Laban. Tetapi ternyata apa yang direncanakan oleh Laban ternyata bukan tidak jadi ya, dia tidak lakukan yang jahat, tetapi dia rindu untuk berdamai. Nah, anak-anak tahu janji Tuhan dalam firman-Nya itu ya dan amin. Tuhan tidak pernah tidak mau tepati janjinya kepada kita manusia, tetapi dia tepati janjinya ya anak-anak. Oleh sebab itu kita ini harus rajin berdoa supaya apa yang rencana kita mau lakukan tidak baik tidak jadi, karena kita berdoa dan Tuhan selalu ingatkan kepada kita, jangan berbuat jahat, jangan melakukan apa yang tidak Tuhan kehendaki ya. Jadi kita harus selalu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan melalui doa. Nah, anak-anak, melalui cerita ini ada yang Ibu berikan ayat hafalan yang terdapat di dalam ayat hafalannya ya, Kejadian 28 ayat 15, tapi dia di bagian B, yang minggu lalu diambil di bagian 15A, sekarang Kejadian 28 15B ya. Bunyinya anak-anak, coba semua buka Alkitabnya, siapa yang tahu membaca ya, kita sama-sama lihat Alkitabnya, kita baca. Kejadian 28 ayat 15 bagian B. Aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Nah, inilah ayat hafalan. Jangan lupa ya, ini pekerjaan rumah untuk menghafal dan akan ditanyakan lagi oleh Ibu minggu depan. Anak-anak, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baiklah adik-adik yang sama diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah kita mendengarkan cerita firman Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, dan kita mau angkat pujian bersyukur pada Tuhan. Adik-adik, mari kembali kita siapkan hati kita untuk menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan, dan doa ini akan dipimpin oleh Kakak Yani. Adik-adik sekolah minggu yang diberkati Tuhan, semua siapkan hati, kita akan masuk dalam doa syafaat. Lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat kemuliaan bagimu Tuhan. Makasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami, sehingga pada hari ini kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat waktu yang indah yang Tuhan berikan.
Kami boleh beribadah meskipun kami beribadah dari rumah, tapi kami percaya kuasa kasih Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa buat kakak-kakak sekolah minggu yang sudah melayani hari ini. Tuhan berkati mereka dalam pekerjaan, dalam kehidupan mereka setiap hari, dalam keluarga mereka, dalam pelayanan mereka. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Tuhan berikan semangat, sukacita, kesehatan bagi mereka, sehingga mereka boleh terus melayani kami, anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama. Biarlah firman-Mu boleh tinggal di hati kami, dan kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu, dimanapun mereka berada saat ini, dari yang masih kecil sampai yang sudah besar. Tuhan berkati mereka, berikan kesehatan, kekuatan, perlindungan-Mu Tuhan selalu bersama-sama dengan mereka. Meskipun mereka saat ini masih dalam belajar dari rumah, beribadah dari rumah, Tuhan berikan mereka kesabaran, kekuatan, kesehatan. Mereka terus setia beribadah dan belajar serta berdoa agar masa pandemi ini cepat berlalu. Tuhan berkati anak sekolah minggu kami percaya sukacita dari Tuhan selalu bersama-sama dengan mereka. Berkati kedua orang tua mereka Tuhan dalam pekerjaan mereka masing-masing, berikan kesehatan, kekuatan terus dalam menjalani kehidupan ini. Kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang saat ini sakit di rumah ataupun di rumah sakit. Biarlah tangan kasih Tuhan selalu bersama-sama menjamah mereka, pemulihan dan kesembuhan. Kami percaya Tuhan berikan bagi mereka. Tuhan berkati perawatan yang mereka terima melalui dokter maupun keluarga di rumah. Biarlah anak-anak boleh sembuh. Kami percaya Tuhan Yesus adalah dokter yang ajaib. Tuhan cukupkan segala apa yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun bersukacita di minggu ini. Kami percaya umur panjang yang Tuhan berikan bagi mereka adalah anugerah Tuhan. Biar mereka terus bersyukur dan memuji dan memuliakan nama-Mu karena kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami berdoa buat anak-anak fakir miskin, yatim piatu, anak-anak terlantar, dimanapun mereka berada. Tuhan pelihara mereka sebagaimana Tuhan pelihara kami. Tuhan berkati orang-orang ada di sekitar mereka, sehingga mereka boleh mendapatkan perlindungan, kebutuhan mereka tercukupi. Biarlah dimanapun mereka berada, mereka tetap dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa buat Kota Palu yang kami cintai saat ini, yang kami tinggali, tempat tinggal kami saat ini. Tuhan berkati Kota Palu dalam situasi cuaca yang ekstrim, bencana di mana-mana, banjir, longsor. Tuhan Yesus campur tangan. Kami percaya Tuhan Yesus menolong orang-orang yang terkena bencana. Biarlah mereka semua terlepas dari bencana yang ada. Tuhan berkati Indonesia. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan selalu ada bagi kota kami, bagi Indonesia. Tuhan Yesus, kami berdoa buat pemerintah bangsa kami, dari Bapak Presiden, para menteri maupun para pejabat dan pemerintahan yang sampai ke pelosok-pelosok desa yang ada dalam menangani COVID-19. Tuhan Yesus campur tangan, biarlah orang-orang yang sakit dapat disembuhkan dan menerima kekuatan yang baru yang berasal dari Tuhan. Tuhan
pulihkan ekonomi yang ada di bangsa Indonesia, sehingga di masa sulit ini Tuhan, semua Tuhan campur tangan dan semua bisa tercukupi. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Saat ini kami berdoa buat persembahan syukur yang telah kami berikan. Biarlah persembahan ini dapat dipakai untuk pelayanan sekolah minggu di Jemaat Immanuel Palu. Seluruh kehidupan kami pada sepanjang hari ini kami mau serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Ampuni dosa kami, ampuni kenakalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah ibadah kita pagi ini. Jangan lupa jaga kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, makan makanan yang bergizi, tetap semangat. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom! Dalam rangka aksi sosial Persekutuan Pelayanan Anak GKST Immanuel di Jemaat GKST Rehoboth Buwu bersama anak-anak sekolah minggu di sana yang akan dilaksanakan pada bulan September 2021, adik-adik dan orang tua boleh turut serta dalam berbagi berkat mengumpulkan sumbangan berupa gula, beras, sabun mandi, sampo saset, minyak goreng, pasta gigi, sikat gigi, susu kaleng, teh celup, kopi, garam, mie instan, atau telur. Dan alat tulis, buku tulis, pensil warna, buku gambar. Sumbangan dapat dikumpulkan di Kakak Nangsi Raso, Kantor Balai Buku Gereja GKST Immanuel Palu setiap jam kerja atau di kakak PPA kelompok masing-masing. Terima kasih atas partisipasinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.